Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, hiduplah seorang gadis bernama Dewi. Sejak kecil, ia dikenal pendiam, tertutup, dan jarang bergaul dengan orang lain. Puncaknya adalah ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Sejak saat itu, Dewi memilih untuk hidup menyendiri di rumah tua peninggalan keluarganya, menolak semua tawaran untuk tinggal bersama kerabat. Keputusannya untuk menyendiri inilah yang menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh yang akan mengubah hidupnya selamanya. Semua dimulai dari mimpi. Setiap malam, Dewi sering terbangun dengan perasaan aneh, seolah baru saja mengalami sesuatu yang sangat nyata. Di dalam mimpinya, ia selalu bertemu dengan sosok pria misterius. Wajahnya tidak pernah jelas, selalu samar, tetapi suaranya begitu lembut dan menenangkan. Sosok itu tidak pernah bersikap kasar atau menakutkan. Justru sebaliknya, ia selalu mengucapkan kalimat yang sama, seolah ingin meyakinkan Dewi bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Kau tidak sendiri, aku akan menjagamu." Kalimat itu terus terngiang, bahkan setelah Dewi membuka matanya. Awalnya, Dewi hanya menganggap semua itu sebagai bunga tidur biasa. Mungkin karena ia terlalu sering merasa kesepian, pikirnya. Namun, mimpi itu datang lagi dan lagi, malam demi malam, tanpa henti. Lama-kelamaan, mimpi itu terasa semakin nyata. Seolah ceritanya berlanjut, meski Dewi sudah terbangun dari tidurnya. Batas antara mimpi dan kenyataan mulai terasa kabur baginya. Perubahan pada diri Dewi pun mulai disadari oleh para tetangga dan warga sekitar. Gadis pendiam itu kini menjadi semakin aneh. Ia sering terlihat melamun sambil menatap kosong. Terkadang tersenyum sendiri, seolah sedang melihat sesuatu yang menyenangkan. Ketika ada kerabat yang mencoba menjodohkannya dengan pemuda desa, Dewi dengan tegas menolak. "Aku sudah punya pendamping," katanya singkat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Jawaban itu tentu saja membuat semua orang bingung. Siapa pendamping Dewi? Kapan mereka bertemu? Warga desa yang mengenalnya sejak kecil tahu betul Dewi tidak pernah dekat dengan laki-laki manapun. Tapi Dewi tetap bungkam, menyimpan rahasianya sendiri. Puncaknya, suatu hari, Dewi membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan keluarganya. Ia mengaku telah menikah. Bukan pernikahan biasa, melainkan pernikahan gaib yang terjadi di dalam mimpinya. Ia menyebutnya sebagai ikatan batin, sebuah janji suci yang mengikatnya dengan sosok pria misterius dari alam mimpi. Bagi Dewi, meskipun tidak terjadi di dunia nyata, ikatan itu terasa sangat kuat dan nyata. Sejak pengakuan itu, kondisi Dewi semakin memburuk. Ia tidak lagi hanya melamun, tapi juga sering terlihat berbicara sendiri, seolah ada seseorang yang tak kasat mata sedang menemaninya. Ia bisa tertawa, berdebat, atau bahkan marah pada sosok yang hanya bisa ia lihat dan rasakan. Pola tidurnya menjadi sangat terganggu. Seringkali ia terbangun dengan panik di tengah malam. Emosinya menjadi tidak stabil. Kadang ia sangat bahagia, namun tiba-tiba bisa berubah menjadi ketakutan yang berlebihan tanpa alasan yang jelas. Keluarganya yang khawatir melihat kondisinya yang semakin parah, akhirnya mengambil keputusan sulit. Demi keselamatan Dewi sendiri, mereka membawanya ke sebuah rumah sakit jiwa. Mereka berharap di sana Dewi bisa mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Di rumah sakit, Dewi menghabiskan hari-harinya dengan duduk diam di sudut ruangan, menatap kosong ke kejauhan. Tatapannya seolah menembus dinding, mencari sesuatu atau seseorang yang tidak ada di sana. Sesekali, bibirnya bergerak, mengucapkan bisikan-bisikan pelan yang tidak jelas. Ia seakan sedang berbincang dengan teman lamanya, teman yang hanya bisa ia rasakan kehadirannya. Seorang perawat yang merasa iba mencoba mendekatinya dengan lembut. "Dewi, kamu sedang bicara dengan siapa?" tanyanya. Dewi menoleh perlahan, dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia lalu menjawab dengan suara lirih. "Dia tidak mengganggu, dia hanya tidak ingin aku sendirian." Jawaban itu membuat perawat tersebut merinding. Siapakah dia yang dimaksud Dewi? Apakah hanya halusinasi akibat tekanan psikologis? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Seiring waktu dan perawatan intensif berjalan,
kondisi Dewi perlahan menunjukkan perbaikan. Ia mulai bisa diajak berkomunikasi dengan lebih baik, meskipun masih sering menyendiri. Ia mulai bisa tidur lebih nyenyak, meskipun tidak sepenuhnya. Namun, satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Hingga kini, Dewi masih sering terbangun di tengah malam dengan perasaan takut yang sama. Dihantui oleh mimpi yang sama. Mimpi tentang sosok pria berwajah samar yang berjanji akan selalu menjaganya. Para perawat yang merawatnya hanya bisa saling bertukar pandang. Setiap kali Dewi menceritakan mimpinya, mereka tidak tahu harus berkata apa. Entah semua yang dialami Dewi hanyalah bentuk dari gangguan psikologis berat yang dipicu oleh rasa duka dan kesepian yang mendalam. Sebuah mekanisme pertahanan pikiran untuk menciptakan sosok pelindung di saat ia merasa paling rapuh. Atau mungkin ada sesuatu yang lain, sesuatu yang memang tak pernah pergi dari sisinya. Sejak malam pertama, ia memilih untuk tinggal sendirian di rumah tua itu. Sebuah kehadiran yang menolak untuk melepaskannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dewi mungkin akan selamanya menjadi misteri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesehatan mental adalah hal yang sangat penting. Jika kamu atau orang yang kamu kenal merasakan kesepian, kecemasan, atau gejala lain yang mengganggu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan seseorang bisa menjadi langkah pertama menuju pemulihan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Kreator Jampang untuk kisah-kisah lainnya.